Kang Buna. Jadi masuk masjid itu bukan sekedar kita mau melaksanakan sholat Jumat saja, ataupun mau ngaji saja, ataupun mau pikiran saja, tapi apapun kita pelaksanaannya, masuk masjid, entah itu kita cuma musyawarah, entah kita cuma mau silaturahim, pertemuan di dalam masjid barangkali, tetap kita masuk ke dalam masjid, etikanya ya begitu. Diperintahkan oleh Rasulullah itu melaksanakan 2 rakaat, rakaatayil tahiyatil masjid. Usolli sunnata rakaatayil tahiyatil masjid. Rakaatayil tahiyatil tahiyatil masjid. Rong rakaate tahiyat masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, ini kuatan kan. Jadi apapun kita pelaksanaan mau di dalam masjid ini, mau musyawarah ke, mau silaturahim pertemuan ke, atau mau membahas tentang masjid ke, atau mau apa sajalah, atau mau merembukan musyawarah pembangunan masjid ke, masuk nginjak ke masjid, kita laksanakan sunnahnya 2 rakaat dulu. Jangan langsung duduk dan jangan langsung kita membahas lainnya. Itu usahakan begitu. Nah, bagaimana kalau kita sudah tempatnya di masjid kayak saya begini? Barangkali. Nah, yang kalau tempatnya sudah di masjid beda. Nah, itu kan tadi orang yang mau masuk Kalau sudah di dalam masjid ya beda. Ya pertamanya tadi masuk ke dalam masjid. Nah, bagaimana kalau kita enggak di dalamnya, sama di serambinya juga. Itu kan serambi namanya. Ini namanya serambi masjid. Nah, itu sama. Kita melaksanakan sunnahnya, bukan wajib, tapi sunnahnya melaksanakan 2 rakaat tahiyat masjid. Itu Kang Boda. Iya, Bah, matur nuwun. Yang lain. Kemudian disambung, Bah, Oke. tentang masalah keyakinan kita lagi berzikir atau wirid. Ketika kita lagi asik-asiknya, ibaratnya Bah, lagi asik zikir atau wirid, tiba-tiba terberhenti karena yakinnya kita sudah pas dalam hitungan 165. Ternyata Bah, ya Bah, ternyata masih ada satu pincakan lagi Bah. Jadi itu bagaimana? Ya. Minta diterangkan Bah, dijelaskan supaya kita mengerti. Benar. Pun, Bah. Penting nih pertanyaan Kang Bona ini, sangat penting. Soalnya yang was-was hitungan itu banyak. Enggak di sholat, enggak di wiridan. Al yaqinu la yuzalu bisak. Kaidahnya begitu. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, bagaimana? Contohnya, saya contohkan nih. Tadi Kang Bona bilang, zikiran Toreko itu 165. Ternyata hitungan ini sebenarnya belum 165, tapi sudah 165. Tapi ada keraguan. Ada kan keraguannya? Ternyata mau Kang Bona bilang itu, ternyata belum sebenarnya. Itu kan berarti ada keraguan. Berarti apalagi belum, sudah pun tetap kita harus ditambah. Itu namanya yakin. 165. Saya ini sudah 165. Apakah belum? Yang diambil berarti belum. Sama kayak sholat 4 rakaat, sholat duhur. Saya melaksanakan sholat duhur ini sudah melaksanakan 3 rakaat. Tapi bingung ataupun ya karena
manusia kadang-kadang ada aja yang masuk ini. Jadi sehingga lalai. 3, apakah 2 ini saya? Yang jelas itu berarti yakinnya 2. Sudah yakin. Kalau ragu di 3 ini berarti belum, walaupun sudah sebenarnya. Yang diambil yakinnya sudah 2. Sebenarnya hitungannya sudah 3, tapi karena ragu. Nah, ya berarti yang yakinnya yang sudah dilaksanakan baru 2. Walaupun sebenarnya sudah 3, kita berarti jalankan lagi. Nggak apa-apa, sehingga nanti akhirnya jadi 5, tetap itu. Jadi yang jadi 4 nanti. Walaupun hitungannya jadi akhirnya 5 kan, karena ragu. Yang diambil itu yakinnya. Yakinnya yaitu yang sudah dilaksanakan 2. Pas giliran udah assalamualaikum, oh iya, tadi sebenarnya sudah 3 saya itu. Nah, enggak masalah. Sholat sah dan tetap hitungannya jadi yang dinilai oleh Allah itu 4. Sama kayak tadi juga, zikiran juga begitu. Jadi kalau apalagi ternyata zikiran itulah tadi yang tanyakan Kang Bona, ternyata itu baru 64, 65-nya belum kan? Tapi ragu. Nah, berat apalagi itu sudah jelas ini, ya tetap kita 64 yang sudah yakinnya. Walaupun tadi ada 65 sini sudah. Tapi bingung. Nah, yang jelas yakin maulah al yakin lizal bisyak itu artinya begitu. Yang yakinnya berarti 60 baru 64, 164. Tinggal ditambah 1 lagi. Nah, kalau sebenarnya sudah 165, apakah nanti akhirnya hitungan itu 166 jadinya? Enggak, tetap yang dinilai oleh Allah ya, walaupun lebih itu tetap 165. Begitu Kang Bona. Paham ya? Ya, Mbah. Jadi barang dalam tasbih kalau masih sabaris maning dadi kula beliau tak tambahi maning dadi Mbah. Iya. Benar. Ya pun Mbah, matur nuwun atas Iya. penerangannya. Pun yang lain mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Abah Yai, kula badhe tanglet niku kami mukadimah. Nah kan apa tentang sakit itu bisa mengurangi dosa. Atau pendosa kita berkurang. Nah, dengan cara kita mungkin ikhlas ya, Kiai. Okay. Tapi bila mana namanya manusiawi nggih. Ada rasa resah, ada rasa was-was. Nah itu apakah bisa menambah dosa lagi? Karena diuji dengan sakit itu lalu kita tidak menerima. Dan yang setanyakan bila mana kita menerima dengan lapang dada atau legowo gitu. Karena mungkin harusnya kita sakit seperti ini supaya kita ingat kepada Allah, lebih ingat lagi kepada Allah dan beribadah juga dapat tambah lagi. Itu maksudnya gimana Kiai? Itu yang saya tanyakan. Ya, yang ditanyakan Kak Makhrus tentang masalah orang yang nggak nerima dengan ujian Allah seperti sakit. Nah sudah jelas bahwa orang yang diuji oleh Allah itu harus kita terima dan sabar. Ujian dengan terima dan sabar inilah Allah akan memberi kasih sayang. Nah bagaimana rinciannya tentang orang ini sakit, ujian ini apakah ujian ini rahmat, apakah ujian ini teguran, apakah ujian ini ampunan? Tinggal nanti dilihat. Kalau orang itu penuh dosa berarti peringatan. Makanya kita harus koreksi diri. Kembali kepada diri pribadi. Apa nih kita bisa begini kok nggak sembuh-sembuh? Apa kita ini bisanya kok sudah berobat ini berobat ini berobat, kok malah pindah modelnya begini lagi sakitnya? Nah, satu, karena umpama banyak dosa jadi peringatan Allah. Kedua, ampunan. Kalau emang itu orang banyak dosa, tapi dengan dosa ini
diberi ujian sakit kita terima dan sabar, itu menjadi ampunan Allah. Ketiga, dicoba sakit terus nerima, sabar, tetap kita berikhtiar, berdoa. Kalau medis ya berarti ke dokter, didobel dengan batin barangkali. Ya, dengan non medisnya minta doa-doa dan lain sebagainya. Kalau kita sabar dan menerima, tidak pernah gelendeng, tidak pernah gremet, tidak pernah grunek, itu menjadi rahmat Allah. Tetapi sebaliknya, kalau diberi ujian seperti sakit itu kok sabar tidak, nerima tidak, gelendeng nggak berhenti-berhenti, itu sangat murka Allah. Sakit dari Allah, sehat dari Allah, sembuh dari Allah. Kita serahkan kepada Allah. Yang penting jangan diem. Kita doa, kita ikhtiar berobat. Dan kalau emang ada aturan harus dipantang, ikuti aturan. Nah, kalau nggak bisa kita nyabari dan nerima, itu menjadi Allah sangat-sangat murka. Karena orang itu diberi ujian yang setiap orang, setiap hamba pasti diuji oleh Allah. Beda-beda ujiannya. Makanya kita harus siap bagi orang-orang yang sudah tahu ilmunya dan kita sudah menjalankan zikir, kita harus terima dan sabar. Nah, gelendang. Akhirnya ntar Allah garapan kasih sayang itu nggak jadi. Justru orang ini maunya diterima dikasih oleh saya ini maunya apa? Dikasih sehat, nggak ingat. Dikasih sakit, pura-pura ingat. Kan ini yang lebih bahaya. Pura-pura ingat. Berjanji berkali-kali kadang-kadang sama temennya, sama yang lain, pengen saya tekun ibadah, pengen tekun sholatnya, pengen jamaah, pengen segala macam. Pas giliran dikasih oleh Allah, diuji truk, sehat, bergas lagi, lupa lagi. Sholat, ya datling kadang-kadang. Rutinan, males. Ngapain rutinan-rutinan. Inilah orang kalau sudah dikasih sehat oleh Allah. Harusnya kita bersyukur dalam fi'liyahnya, yaitulah prakteknya begitu. Sholat tambah semangat, nyari nafkah semangat. Terus rutinan semangat. Kenapa? Karena untuk membenahi taat kita, ibadah kita itu berdasarkan dengan ilmu. Di samping dengan ilmu kita kok datang ke majelis taklim bukan sekedar ngaji, tapi praktek ngaji. Nah, kalau kita mendengarkan ilmu sudah paham, terus tidak dipraktekkan, itu berarti ilmu kita kurang manfaat. Sebenarnya sudah manfaat. Orang thalabul ilmi ini sudah bermanfaat dan sudah mengamalkan. Nah, ini ilmu tuh bedanya. Tapi belum praktek dengan sempurna amal. Punya ilmu kok sudah mengamalkan. Ya orang ngaji ini berarti sudah praktek. Ya udah cari ilmu dan praktek dalam ilmunya. Namun belum sempurna. Sempurnanya apa? Yaitu diamalkan. Nanti kalau sudah diamalkan, kita dapat ilmu, paham ilmu itu berarti nanti mendapatkan buah dari pengamalan ilmu tersebut. Nah, ilmu dagang, ilmu tani, ilmu kerja, dan lain-lainnya. Kalau dipraktekkan, itu berarti kita mengamalkan ilmu dengan sempurna. Nah, nanti dapat buahnya. Buahnya itu dari praktek itu. Kalau nggak praktek-praktek, ya nggak tahu buahnya kayak apa. Tapi kalau sudah praktek, baru kita tahu buahnya. Jadi itulah maksud pertanyaan tersebut yang ditanyakan tadi tentang masalah ujian-ujian itu.
Makanya kita harus siap, sabar, dan menerima, tetap berikhtiar dan berobat kalau orang sakit. Gitu. Satu lagi Kiai, mohon maaf. Tentang sholat. Niki kula kadang kula uga ya namanya manusia, kadang ada lepas saya sholat ingat keduniaan, ingat yang lain-lainnya. Nah, itu tip cara untuk ada bahasa bilang khusyuk. Khusyuk itu apakah memang harus mengingat Allah sepenuhnya ataukah gimana? Dan hasilnya sholat itu apa Kiai? Kalau memang kita sholat terus-menerus, apalagi sunnah dijalankan. Sedangkan prakteknya kesehariannya. Nah, apakah itu kalau memang sudah bisa mencegah perbuatan mungkar? Kayak seperti ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu ayo orang beriman, sholatlah engkau. Dan sholat itu bisa sesungguhnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti apakah fadilah sholat itu? Nah, arti khususnya itu bagaimana Kiai? Karena jujur ini tentang ibadah keseharian yang 5 waktu misalnya harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Tapi pengertian khusus itu seperti apa Kiai? Itu saja Kiai. Ya, penting. Emang yang namanya khusyuk itu, baik dalam sholat ataupun dalam zikir, kita harus berusaha maksimal mungkin. Kalau sejatinya khusyuk itu emang nggak ada yang bisa khusyuk. Tapi usahakan semaksimal mungkin kita bisa khusyuk walaupun nggak sempurna khusyuknya. Bagaimana caranya khusyuk? Kalau kita belum mengenal toreko, itu khusyuk. Kita ini sholat atau zikir itu kan menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selagi kita lagi menghadap diri kepada Allah, kita lagi bermunajat kepada Allah, berbisik, kita lagi curhat kepada Allah, kita lagi ngadu kepada Allah, tentu hal-hal yang mengakibatkan kita hilangnya khusyuk itu harus ditinggalkan. Apa itu? Yaitu tentang dunia. Sementara kita lagi sholat, lempar dulu, hapus dulu yang namanya dunia sementara. Sementara kita lagi zikir, hapus dulu namanya dunia. Walaupun kita di dunia ini nggak lepas dari mencari dunia. Tapi sementara kita lagi khusyuk menghadap diri kepada Allah, jangan kemana-mana pikiran dan hati. Bagaimana? Kalau emang belum mengenal torekoh, kita berarti kalau tahu artinya dari bacaan pertama takbiratul ihram dan membaca doa Allahu Akbar kabiru, Allahu Akbar. Nah, baca Allahu Akbar kabiru itu sampai selesai. Kalau ngerti artinya, kita angan-angan arti itu. Nanti itu tembus kepada Allah. Tapi sampai Fatihahnya, suratannya, sampai di dalam rukunya, bacaannya, terus selalu ini. Sebab itu tetap kita mengingat itu berarti mengingat Allah. Namun, kalau nggak bisa artinya gimana? Nah, belum mengenal toreko, terus kita belum ngerti artinya. Yang penting kita tadi melaksanakan. Bahkan bacaan pun semua kadang-kadang suka nggak hafal juga. Kita sejenak pikiran yang tadi masuk dari hal-hal duniawi itu lepas dulu, hatinya gantungkan, kita kenal Zatullah. Artinya ismu zat Allah. Kita pegang di dalam hati itu. Walaupun kita belum mengenal toreko. Pegang Allah, hadirkan. Nah, itu Allah, jangan lepas. Karena mau ngartikan yang lain itu nggak bisa, nggak paham maknanya, maka Allah itulah. Kita jangan lepas di dalam hati. Dan khusyuk itu ada dua, ada khudurul qalbi dan khusyukul
Khusyul fikri. Khusyuk apa sih maknanya? Anteng, tenang, jatmiko, tidak kemana-mana pikirannya. Jadi fokus kita ini lagi menghadap diri kepada Allah. Pikiran mau yang hilang, nggak ketemu-temu, dirain Allah Akbar, ingat. Kadang-kadang begitu. Apalagi kita belum makan, perutnya kempong, terus pengen makan, langsung sholat saja. Makomnya masih syar'i, ya makan dulu. Selagi waktu itu tidak habis, belum habis. Makan dulu, jangan sampai ganggu di tengah sholat, nanti laparan, akhirnya aduh tadi makan aja dulu saya. Lagi-lagi keingetan makan, lagi-lagi keingetan makan, udah dimasak lagi makanan ini, makan itu yang sukanya. Atau udah dibeli lagi. Ternyata di dalam mikirin makanan ini harus dibuang. Ya pikiran apa sajalah. Nah, terus bagi orang yang sudah masuk torekoh, yang sudah mengenal torekoh, sudah jelas. Nah, makanya tadi yang nggak bisa arti daripada bacaan-bacaan di dalam sholat tersebut, maka kalau orang sudah mengenal torekoh, sudah ada ismuzat di dalam hati. Itulah kita pantau terus dedetnya Allah-Allahnya ini. Walaupun kita lagi ucap Allahu Akbar, sami Allah, terus ini. Makanya kita disunahkan kalau lagi sholat itu melihat tempat sujud. Jangan kemana-mana pikirannya. Kalau kemana-mana itu berarti ngawur ke tempat sujud. Nah, sambil kita mengingat Allah di sini nih. Pikirannya ngingat ini, Allah ini, itu insya Allah bisa khusyuk. Caranya begitu. Kalau kita nggak begitu, ya nggak mungkin bisa khusyuk. Pasti ingat ini, ingat itu, ingat ini, anak ini, pengen ini tadi. Padahal tadi sudah dipikirkan di luar sholat. Di dalam sholat masih masuk itu. Yang namanya begitu itu. Nah makanya harus sementara siap dilepaskan dulu semua itu. Itu bisa khusyuk. Nah terus tadi ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu makanya suruh dirikan sholat. Sholat itu bisa mencegah mungkar dan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Faksha itu barang yang paling buruk, paling jelek. Termasuk apa? Banyak zina, itu faksa, mungkin bahasa ini faksa itu. Hal-hal yang inilah yang paling buruk, faksa. Mungkar, ya kemungkaran. Kok kenapa orang sholat terus kok tidak bisa mengendalikan yang ini, faksa dan mungkar ini? Kenapa? Karena sholat kita main-main. Tidak benar-benar kita menghadap diri kepada Allah. Makanya enggak tembus yang namanya mungkar dan paksa. Kalau kita sesuai sempurna, wudunya sempurna, sholatnya sempurna, dan khusyuk walaupun enggak sejatinya khusyuk, namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk, maka kita akan terlaksana yang namanya paksa wal mungkar. Kalau enggak bisa khusyuk, enggak bisa sempurna dalam menjalankan sholat, maka jangan harap itu yang namanya paksa mungkar bisa terhindar. Jadi sesuai Al-Quran itu, makanya kita praktekannya, ya disesuaikan harus sempurna. Kalau nggak sempurna, sholat asal gugur kewajiban, wudu buru-buru, nggak di. Jadi kalau wudu ya diniatin wudu yang sempurna. Nah itu wudu yang sempurna saja sudah ibadah luar biasa. Nanti sholatnya sempurna lagi dengan khusyuk, tidak kemana-mana. Nah itu baru nanti yang namanya tanha anil faksa wa mungkar itu. Perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, dan mungkar-mungkar itu akan terhindar. Banyak nggak orang melaksanakan sholat tapi mungkar tidak terhindar, faksa tidak terhindar, karena gara-gara sholatnya asal menggugurkan kewajiban. Buru-buru. Itu Kak Mars. Yang lain.
Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Kiai, saya mau bertanya Nggih. tentang perihal tadi seksi sakit. Nggih. Untuk membedakan sakit medis dan non medis Nggih. itu seperti apa Pak Kiai? Terkadang kita itu kan kadang-kadang nggak paham, kadang dikiranya sakit biasa, tahu-tahu itu non medis. Satu, itu yang pertama. Terus yang kedua udah cukup itu aja dulu Yai, lupa. Makasih Yai. Pripun? Yang kedua pripun? Yai Klaten. Lagi beli konek, lagi mikirin nota Yai. Nggih. Nggih. Terus kebanyakan Kang Andi tentang masalah orang sakit. Ini penting sini, perlu ini kan orang sakit. Bagaimana membedakan antara sakit medis dan non medis? Sebenarnya bagi ya semualah sampean ini, apalagi sudah menjalankan zikir, itu sangat mudah untuk membedakan mana ini medis, mana ini non medis. Kok diperiksa sama dokter nggak ada penyakitnya bilangnya, tapi kok kerasa. Nah, itu sebenarnya nih bisa juga medis, bisa juga non medis. Kenapa bisa bilang begitu? Karena semua penelitiannya dokter yang nggak pakai alat canggih, yang alat-alat yang di rumah sakit yang sudah ada, kan dokter-dokter praktek begini kan, makanya kadang-kadang kasih rujukan untuk ke rumah sakit karena rumah sakit punya alat yang bisa untuk mendeteksi medis. Nah dokter bilang ini kamu nih penyakitnya ini. Ternyata dikasih obat belum sembuh. Orangnya nggak sabar, pindah lagi ke dokter lain. Dokter lain bilang sampai sakitnya ini beda. Silakan aja kalau nggak percaya. Dokter pasti tebakan semua. Makanya sedang-sedang saja percaya sama dokter tuh. Jangan 100%, salah. Jangan 100%. Sedang-sedang saja. Nah, ntar pas lari karena dokter ini begini, dokter ini begini, yang sakit bingung. Jadi mana nih sakit saya yang sebenarnya? Kadang-kadang dokter takon dikit nih wong sing penyakit kan. Makanya wong sing guyon sih. Dok, saya kesini ini tujuannya mau berobat sama Anda. Kenapa Anda tanya sama saya? Nah itu kan begitu. Kenapa? Ya iya karena dokter kan nggak tahu juga kalau nggak pakai alat. Sampai dokter ini lambung ini asam ininya tinggi. Oh sampai ini gejala ginjal ini. Oh sampai ini nggak ada penyakitnya saya kayaknya ini. Iya dok, tapi saya ini kadang-kadang pusing apa ini nggak jelas gitu kan. Ya soalnya saya lihat ini kan pakai cuma di kuping begini saja. Beda dengan di rumah sakit kan. Ada alatnya nanti lewat komputer bisa ketahuan. Itu pun nggak boleh kita 100%. Ini medis. Nah sekarang non medis. Begini saya jelaskan. Penyakit yang gampang nimbrung energi gaib itu banyak sebenarnya. Lambung, paru-paru, asma, terus ginjal, darah tinggi, ini gampang. Gampang nyetrumnya yang namanya energi gaib. Sehingga kadang-kadang dokter ini mendeteksi, melihat penyakitnya orang ini nggak ketemu. Namun itu nggak ada penyakitnya, itu bisa jadi tertutup oleh energi gaib. Sampai tidak ada gak ini kan? Nah sekarang bagaimana membedakan energi gaib ini kena energi gaib? Nah bagi orang-orang yang sudah menjalankan zikir kepada Allah itu nyambung bahwa ini nggak sembarangan. Dan nanti ditanyain sampean pikirannya ngawur nggak? Udah jelas itu kalau ngawur. Sampean suka di waktu-waktu yang tertentu
ada rasa yang beda enggak? Ini bagi orang yang langsung belum tahu pendeteksian tentang gaib. Nah, pasti begitu. Ini nanti jawab, iya. Saya nanti kalau pas giliran pas mau masuk maghrib tuh kayak nggak karuan, gelisah, begini. Udah jelas itu faktor energi berarti non medis walaupun ada medisnya. Iya, saya kalau begini nggak bisa tidur, biasanya juga tidur. Itu jelas energi gaib. Udah pasti itu. Pasti itu. Nanti makanya kita berobat itu nggak cukup dokter, medis dan non medis, agar kita ini dua-duanya berjalan. Dan nanti lebih mana yang cepat diijabah oleh Allah. Kadang dari dokter obat ini belum sembuh. Kadang datang sama air putih saja dilalanya sembuh. Itu berarti ada faktor energi gaib. Karena kekuatan air yang didoain itu sekian derajat ininya pada Allah itu nilai dan mengeluarkan cahaya. Makanya orang-orang yang meninggal itu kalau didoain Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu berebut orang Islam yang meninggal di dalam kubur itu. Berebut. Makanya sangat-sangat bahagianya punya anak yang suka mendoain orang tua itu. Jadi santai di sana itu, tenang. Tapi kalau nggak ada anak yang mendoain itu, dari orang-orang yang berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, nanti cahaya. Itu kan mengeluarkan cahaya. Doa itu mengeluarkan cahaya. Di dalam kubur juga bisa jadi meringankan. Di dalam orang sakit pun bisa jadi kesembuhan. Nah itulah berbut. Jadi kembali lagi tentang medis dan non medis itu perbedaannya. Tinggal kita nanti kalau sudah pikiran, insya Allah itu nyangkut. Dan melihat kalau kita sudah hafal, dilihat sorot mata kelihatan, dilihat segi tubuh juga kelihatan. Nah itu dari non medis. Kalau medis pasti dokter bagiannya. Dokter begitu, walaupun semua itu kan tebakan semua, tapi ada kepastian. Dokter pun kadang-kadang ya tebakan ya ada kepastian. Nggak mesti salah semua dokter kan. Makanya dokter kadang beda-beda. Nah kalau kok sudah benar ini penyakitnya begini, dikasih obat kok belum sembuh, itu berarti belum diijabahi oleh Allah. Allah belum menyembuhkan. Kembali lagi, semua apapun, siapapun yang mengobati, baik itu dokter ataupun lainnya dokter yang dari non medis, itu semua hanya wasilah. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau lagi sakit itu sabar, nerima, ikhtiar dan tetap baik berobat medis maupun non, dua-duanya. Karena itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jangan terus gak usah diem aja tapi ngerengek saja. Itu ya sama aja bohong. Makanya kita tetap sabar dan terima kalau lagi uji sakit. Nah, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kayak Andi. Jadi masalah medis atau non medis. Jadi tinggal kalau semua ini kayaknya orang PAM sih semua insya Allah bisa bahwa ini. Ya sebenarnya Kang Andi sendiri bisa mendeteksi bahwa ini non medis kayak gitu kan. Namun bedanya yakin atau yakin nggak yakinnya kan begitu. Nah kalau bagaimana supaya bahwa ini non medis terus kita supaya yakin bahwa ini non medis, tinggal kita coba orang yang diobatin itu nanti pas giliran waktunya biasanya sebelum asar umpama, kok kayak nggak biasa, kok gelisah ya begini, minum dari obat itu nanti dari air minum yang didoain itu rubah dikit demi sedikit, bahkan kadang-kadang spontan kayak gitu. Dokter pun kalau lagi medis ini kalau pas giliran tepat, itu diminumin walaupun nggak mahal, kayak model Andi Ridwan itu kan nggak mahal,
Tapi banyak yang cocok. Itu. Mungkin begitu Kang Andi ininya penjelasannya. Nggih, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang siapa kan ya? Lupa lah. Munasir. Kang Nasir. Enggak, Kang Nasir. Pak Yai numpang nanya tata cara untuk bisa mendapatkan ibadah yang sekira-kiranya rasa, subrasa sampai suprasa itu bagaimana tata caranya teman? Ulangi. Untuk bisa mendapatkan ibadah yang sekiranya mendapatkan rasa, subrasa sampai suprasa yang benar-benar nyamannya ibadat. Pak. Rasa super rasa kan tapi Ya, nyanyi kayak ibaratnya bener-bener terasa iya benar-benar terasa nikmatnya ibadah ya, kita nah rasa nikmatnya sampai iya rasa ya saya Kang Nasir ngomong rasa Rasa. super nasa ya sampai suprasa lah ya betul merasakan sekali tuh, sampai Pak. sejatinya kita bener-bener rasa nikmatnya ibadah itu metodenya gimana tata cara susunannya tuh, Pak? ya benar Kang Nasir. Sekian aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa, super rasa, Kang Nasir bahasanya canggih kan. Jadi iya sama dengan nikmatnya ibadah. Rasa nikmatnya ibadah itu benar-benar dinyatakan. Bagaimana caranya bisa sampai begitu kan begitu. Nah begini Kang Nasir. Kita tadi dari mulai awal contohkan sholat dulu. Mau sholat berarti wudhu kita benar-benar diusahakan sempurna. Bagaimana sempurnanya wudhu itu? Bukan sekedar kita menjalankan kewajibannya berwudhu wudhu, sitatun bukan. Tetapi sunnah-sunnah di dalam wudhu kita usahakan dengan maksimal, dengan sempurna. Pertama, contoh sebelum kita mau berwudu, bismillahirrahmanirrahim, diteliti. Nih kuku-kuku nih, yang panjang-panjang barangkali ada kotorannya enggak? Kalau ada, dibuang dulu. Ini yang bisa menyangkut nanti tidak kesahnya wudu. Nah kalau udah dibuang, ini nih bersihin yang begini. Kalau emang ada najis ya wajib dibuang. Kalau cuma kotoran ya kita sunnah buang, sunnah buangnya. Kalau kotoran saja, tapi kalau najis wajib dibuang. Nah kalau kita digosok-gosok dulu, dibersihin dulu tangan, kaki. Nah setelah itu baru kita bismillahirrahmanirrahim. Niat wudu dari rai ini pertama kalau sudah rata dari kita ngambil air membasuh wajah ini sekali rata itu baru satu kali, baru perdunya saja. Nah disunahkan 3 kali itu sunnah namanya. Ini untuk menyempurnakan wudu salah satu dari wajah. Nah kalau 1 kali kok belum rata, antaranya cepule rambut sampai janggut, antaranya pentil kuping tengah sampai kuping kiri, itu untuk semua kebasuh. Nah 2 kali baru rata, itu hitungan 1, baru hitungan sah, karena 2 kali baru rata. Kalau 1 kali tadi belum rata, kalau 1 kali udah rata berarti tinggal 1, 2, 3. Kalau 2 kali baru rata tetap dihitungnya baru 1, baru perdunya aja. Nanti 2, 3 itu sempurna basuh wajah. Nah setelah basuh wajah tangan juga begitu. Kalau sampai ini baru 1 kali udah kebasuh semua, ini berarti baru fardu. Tapi belum rata semua, belum kebasuh. Keduanya baru rata atau ketiganya baru rata. Itu baru hitungan 1. Nanti mau disunahkan sempurnanya basuh tangan kanan nih, ditambah lagi. Walaupun akhirnya basuhnya itu sampai 5, karena 3 itu baru fardunya saja, baru kerataan semua.
Nah 1, 2, 3, hitungan kelima, hitungan 3 namanya. Itu namanya sempurnanya basuh tangan. Nah ini terus semua kayak begitu itu. Nah wudhu ini kita sempurna namanya. 1. Nanti nikmat dalam wudhu saja. Ini kalau kita perhatikan yang demikian, kalau sunnah-sunnah Rasulullah dibawa, itu bisa rasakan nikmatnya wudhu. Rasa nanti. Wudhunya buru-buru, cepret, ya nggak bakal terasa. Nggak bakalan terasa itu. 1. Dari masalah wudhu. Sholat juga begitu. Sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sampai terus dibaca, sampai Fatihah, sampai surat, dengan teliti. Kalau bisa kita ngerti artinya, diangan-angan artinya. Kalau nggak bisa, tetap kita tadi konsenkan ke dalam ismuzat di dalam hati, pikirannya tetap tertuju di dalam hati ini yang kita lagi mendekatkan diri. Nah, kita lagi menjalankan sholat ini supaya sempurna. Kalau diteliti semua, walaupun tadi bacaan nggak ngerti artinya, tapi terus nanti baru kerasa nikmatnya kita berhadapan kepada Allah itu. Sehingga ruku begitu juga. Kalau kita paham dalam artinya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, diartikan maha suci Allah yang maha agung. Tapi kalau nggak ngerti, yang penting kita tetap mantau di dalam hati Allah ini. Sehingga pikiran nggak kemana-mana. Jadi nggak buru-buru. Sehingga kalau kita mikir begini, nggak buru-buru, santai, tenang. Terus sampai terakhir begitu, sampai salam juga terus diteliti. Sunnah dibawain. Nah sunnahnya dibawain semua. Nah sunnah kita agak panjang sujudnya. Sunnah dibaca subhana rabbiyal a'la, bukan lagi sujud itu dibaca 3 kali. Itu kan sunnah juga. Walaupun bacaannya juga sunnah, tapi di 3 kali kan itu sunnah juga. Jadi double sunnah. Terus selalu sunnahnya dibawa, bukan sekedar wajibnya saja di dalam, rukunnya saja. Tapi sunnahnya itulah baru dinamakan sholat sempurna. Jadi nggak buru-buru sampai tahiyat saja sekali. Nah kalau kita titih begitu, nanti terasa nikmatnya kita menjalankan sholat. Sudah contoh sholat. Zikir pun begitu. Zikir kita ini zikir la ilaha illallah. Kalau kita emang paham artinya, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini artinya. Tapi nanti kalau sekedar cuma begitu saja, mungkin bid'ah asy'ariyah yang masuk. Kita masukkan dalam hati ini. Bahwa kita ini lagi berhadapan kepada Allah. Terus selalu dipantau. Jadi nanti enggak masuk yang lain. Itu pun nanti kalau kita mantau ini, nikmat secara kita. Lagi ruku, nikmat, lagi sujud, nikmat, lagi semua nikmat. Jadi apapun ibadahnya, apapun bentuk ibadahnya, ya, kalau kita teliti dan hati-hati dan diilmuni, dipraktekkan secara sunnatur Rasul, bukan sekedar wajibnya saja, maka akan terasa nikmatnya ibadah atau super rasa, kata Anas kan begitu. Nah itu begitu kan hasil. Apapun. Bukan itu dah ngaji, baca Al-Quran. Sama. Baca Al-Quran kita baca bukan sekedar baca. Tajwidnya dipakai, panjang matnya dipakai, sifat-sifatnya dipakai, makhrajnya dipakai. Terus artinya pun diangan-angan kita baca dan nanti dipahami. Sehingga kalau pas giliran letaknya kisah apa ini tahu. Nah itu pun kita berarti baca Quran nyambung kepada Allah, bukan sekedar baca. Dan nanti hasil dari kita bacaan itu, apapun yang dilarang oleh Allah akan terhindar. Karena sudah merasakan nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholat, nikmatnya wudhu, dan nikmatnya ibadah-ibadah lain. Silaturahim bagaimana? Sama. Silaturahim bukan sekedar datang, silaturahim pun karena kita silaturahim disuguhi oleh orang yang ditamuin itu, satu pudukan
itu sama dengan ibadah 1 tahun. 1 pelukan itu sama dengan ibadah haji dan umroh. Nah, udah pernah saya terangkan kan? Itu 1 pelukan. Kalau kita pura-pura pas giliran silaturahim puasa, oh biasanya ke puasa pas silaturahim puasa, ini pamer namanya. Ini jangan sekali-kali begitu tuh. Lebih bagus bagaimana? Enggak apa-apa kalau puasa sunnah sih kita hormati orang yang ini. Barangkali kok sampean enggak minum enggak ini puasa tah? Iya, kemarin padahal nggak puasa, pas kira ini puasa. Kira supaya dianggap orang yang puasa terus. Kira. Ini jangan begitu. Nah, lebih baik kita hormati karena itu sudah disiapkan, nanti gak enak dan pahalanya juga luar biasa. Dan itu nanti orang yang didatangi orang itu juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu banyaklah lain-lainnya. Itu nanti terus selalu diteliti, selalu dibawa sunnah yang akan menjadi terasa nikmat. Itu karena kita membawa sunnatur Rasul. Jadi jangan diabaikan sunnatur Rasul. Pakai sunnatur Rasul. Karena bisa cahaya cahaya terang, bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang selalu dikasih sayang oleh Allah, itu karena kita melaksanakan sunnah Rasulullah, bukan sekedar wajibnya saya. Itu Kang Nasir. Ya mangga. Matur suwun Pak Yai. Nggih. Sami-sami. Mangga. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bab salat, Pak. Sing diki kae diki. Kula Biasa. sing Tegal Gubuk, Pak. Biasanya Kula etis sing Tegal Gubuk biasa, Pak. Kula badhe tanglet tentang bab salat. Salat itu kan sesuai dengan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. nggih. Tapi ya ada juga istilahnya godaan-godaan juga banyak sekali. Salah satunya angop, Pak Yai. Wah, gatel, dehem, Pak. Nah, ketika dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan atau itu kan selainnya zikir yang sudah ditentukan itu kan kalau dilakukan 3 kali ya batal. Nah, itu untuk meminimalisir angop, gatel itu bagaimana, Pak? Kok sampai segitunya golongannya istilah goib iku nyampe mengsolat-solat ke diganggu. Matur suwun, pertanyaannya mboten mawon. Nggih. Penting menetralisirkan hal-hal yang mengganggu sholat. Barang yang enggak disengaja, kadang-kadang angop kan sampai disengaja, enggak kan? Serangap atau ketemu wahin, emang sengaja mboten. Nah, gimana secara menilai? Nggih, kalau kita pas lagi sholat kok angop, boleh. Ini kan diperintahkan dengan tangan kiri, gegernya begini. Enggak batal. Ini gini. Tutup. Soalnya kadang-kadang bisa celongopnya itu kadang bunyi kan. Wah, kan begitu kan. Yang biasa juga dibunyiin, makanya cepat tutup. Kenapa? Karena kata Rasulullah kalau nggak ditutup ini setan memberi ruang setan masuk. Nah, jadi ditutup. Nah, itu boleh di dalam sholat. Nah, kalau wahim dicegah juga kadang nggak mau kan? Ya nggak apa-apa, jebreskan saja kayak gitu. Tapi ya dicegah jangan sampai bunyi. Ini kan biasanya wahimnya itu dicegah. Nah, kalau ada nyamuk atau gatel, tadi nggak gatel pas giliran mau sholat, kok kayaknya pati kerkit itu kan gangguan juga. Apakah boleh dikukur? Boleh. Tapi yang penting kita jangan semua 5 jari. Boleh berapa kali saja. Oh, di sini tadinya gatel. Sampai begini. Nah, di sini. Ini berapa kali aja nggak apa-apa. Nggak batal kan. Tapi kalau begitu, batal sudah. Batalkan sholat. Jadi untuk menetralisirkan itu caranya sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh
syar'i ataupun hukum syar'i ya, tentang sholat ya begitu caranya. Dan itu pun kalau kita nggak usah ini karena ini mengandung etika sholat juga, nggak usah dikukur nggak apa-apa kan gatel. Tapi kok nggak ini nggak kuat kakaknya kan gatel. Dilalanya kok gatel bro. Nah itu yang nggak apa-apa. Begitu caranya. Kalau semuanya ya sekali aja pelan-pelan nggak batal. Tapi kalau begini batal. Nah, kalau ini satu jari berapa kali saja begini nih nggak batal. Bon, Kang Andi. Apa lagi? Angop iku berkali-kali, Pak. Iya. Biasanya aku berkali-kali. Apakah sih dituruti mawon? Apa sih ya ditahan, Pak? Oke. Niku. Kalau emang bisa ditahan ya ditahan, karena itu juga etika. Kalau nggak bisa ditahan, ya nggak apa-apa yang namanya angop. Mungkin karena malamnya melekan, barangkali, atau emang doyan turu. Jadi angop banding angop kan, terus turu masih kurang turu jadi angop banding angop, nggak masalah. Wareg. Oke. Nah, niku. Jadi angop itu emang nggak bikin nggak sengaja. Jadi yang lebih bagus, apakah terus begini lagi? Ya boleh. Nah kalau bisa, udah nggak bisa ditahan, ya digeget aja. Jadi kan nggak nyelangap. Kalau nggak bisa digeget, ya udah begini nggak apa-apa. Yang penting jangan keras-keras ini loh. Kalau lagi ini langsung nggak apa. Jadi nggak masalah. Itu cara netralkannya begitu Kang. Enggak masalah. Terus misalkan anak satuan meraih, apakah ditepak apa gimana kok? Kalau emang satuan itu nggak gigit, dia nggak usah, biarin aja kan dia pengen jalan-jalan, pengen jalan-jalan di wajah, nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau kayak kalau kayak yang gigit, dia tinggal disingkirkan saja pakai jari gitu kan. Kalau emang saking timbul, akhirnya ada orang yang nggak sabar, nggak tahu ininya, kena mengkel, entah nyamuk, entah apa, entah semut, barangkali gigit, akhirnya tepak, ya ini batal. Begitu. Mah enggak, yang lain. Yang lain.